Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerilya malam kita membawa kesempatan kita berkunjung ke pekarangan Masjid Mizabur Rahman. Ya, tepatnya di Palu Selatan, Jalan Banteng. Ada sesuatu yang mesti kita cari tahu dan membuat kita penasaran. Ada mobil box berubah menjadi kafe mini. Di channel Dedi Sapa Teman, kita akan ketemu orang-orang yang kreatif. Banyak orang-orang baik sudah kita temui dan di tempat-tempat baik juga. Malam ini kita gerilya, kita mampir di pekarangan Masjid Mizabur Rahman. Betul begitu? Betul sekali. Pekarangan Masjid Mizabur Rahman beralamat di Jalan Banteng, Palu Selatan. Ada orang baik sudah menemani kita, bukan teman baik, tapi mudah-mudahan akan menjadi teman baik. Beliau adalah bartender, juga sebagai koki. Teman-teman itu boleh dikenal. Nama saya Muhammad Ilyas. Jangan Alhamdulillah saya tinggal di Masjid Mizabur Rahman. Kami berusaha seperti ini. Jadi sebuah apa? Selain buka usaha seperti ini, kebetulan kami juga dipercayakan untuk menjadi pengurus dan marbot di Masjid Mizabur Rahman, seperti itu. Informasinya kita dapat beliau, saya panggil Abang Ilyas. Iya, iya. Kita sudah pernah membuat konten tentang box-box penjual minuman ataupun kuliner lainnya. Dan kita juga sudah pernah membuat konten tentang marbot masjid. Mudah-mudahan konten kali ini gabungan dari keduanya juga viral. Bang Ilyas, Iya, iya. sudah seberapa lama bergaul dengan usaha? Untuk usaha ini baru sekitar hampir 2 bulanan. Sudah dikenalkan dengan usaha ini, cuman karena kemarin masih ada kesibukan dengan kegiatan-kegiatan di masjid, jadi belum terjun langsung. Masih ikut selingan aja dulu. Jadi ini sudah prioritas. Insya Allah Sudah pasti diutamakan. Insya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan di awal. Ini idenya siapa? Ini ide buat seperti ini. Ada sih teman. Namanya, saya sebutkan namanya ini. Boleh. Namanya Haji Yunus. Ya. Beliau beralamat di Kabupaten Toli. Oh. Jadi kami punya kegiatan yang sama, kegiatan aktif di masjid, buat taklim, majelis. Ya. Kemudian beliau ada ide buat seperti ini. Jadi kita tidak apa namanya semacam pandangan masyarakat itu hanya semata-mata untuk urus dunia aja, urus agama saja kan? Tapi kita buat juga seperti ini. Jadi dunia itu kita buat untuk bagaimana bisa beraktivitas dan bisa menunjang kegiatan-kegiatan agama. Jadi bisa saya tarik kesimpulan kegiatan ini tidak harus meninggalkan ibadah kita, tapi digabungkan, dikombinasikan ibadah dengan usaha. Kan? Jadi banyak orang-orang baik yang sudah disebutkan tadi adalah, kalau saya bilangnya sutradara di belakang layar usaha Haji Yunus. Nah begitu. Betul. Toli itu satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Sementara Abang Ilyas juga berasal dari Toli. Tidak. Saya kelahiran Palu. Cuman pertama saya ketemu dengan beliau ketika ada kegiatan di Jakarta. Sejami Kebun Jeruk. Iya. Jadi saya dipertemukan dengan beliau 2019. Jadi mulai terjalin keakraban. Iya. Dan
punya visi misi yang sama. Mari kita buat usaha konsep truk, Ya. food truck. Nah, Ya. makanya dia punya apa namanya logonya seperti ini, Oh ya, coba boleh ya. hijrah. Teman-teman, kalau ingin lebih mengenal, boleh mampir di sini di pekarangan Zabur Rahmat. Mizabur Rahmat Jalan Banteng. Dan ini nih, ini ada kemasan untuk kopi ataupun minuman lainnya dengan tulisan Hijrah Food Truck. Sudah bergaul, sudah mengenal setiap sudut di truk food ini. Baru mau kirimkan itu pacarmu, jadi saya kasih tahu. Ketika diajak untuk bergabung, mau Iya, masa kita? Nah, saya lihat juga Ini juga apa namanya alhamdulillah masih banyak teman-teman baik juga yang termasuk sekarang ketemu. sebagai sarana Namanya kita di sana. untuk buat dakwah sih sebenarnya. Iya. Jadi kami buat Pacar tahu, usaha seperti ini, tujuan maksud dan tujuan utamanya adalah untuk sebagai sarana dakwah kami, menyampaikan kepada masyarakat apa namanya bahwa ibadah itu tidak mesti kita sholat tapi kita buat usaha seperti ini, dagang dan sebagainya, selama kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu juga akan dinilai. Makanya di kemasan ini tadi ada tulisan hijrahnya, kemudian di belakangnya ada tulisan sebelum minum baca Bismillah 3 kali tegukan. Wih, seperti keren. Tapi saya sempat lupa tadi tidak baca Bismillah sampai 3 kali. Bang Ilyas. Kalau ini sudah berlangsung sejak 2 bulan kemarin, apa masalah yang dihadapi? Ini kan baru nih, Iya. tentu masalah-masalahnya belum terlalu pelik dan belum terlalu kelihatan nampak. Apa ya masalah-masalah? Masalah untuk kami kemarin itu belum mempunyai apa namanya stand. Oh ya? Walaupun ini dia pindah, kami kan Mobile kemarin ya, pindah mobile, pindah. Jadi kami kemarin sempat buat stand di daerah Kampung Nelayan. Ya. Di situ hampir sekitar 1 mingguan. Kemudian kami pindah lagi di dekat Huntap, perempatan Huntap belakang kampus. Huntap ada perempatan di situ. Ya, di situ kami sempat juga buat pangkal di situ. Istilahnya mangkal ya. Ya, mangkal. Karena ini kan food truck, Iya. truck food. Jadi dia mobile entah di posisi keramaian, di pemukiman, dan di arena-arena pertunjukan misalnya. Iya. Boleh tuh. Kemudian kenapa kami sampai pindah seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, selain ini sebagai sarana dakwah kami, dan kami juga ingin mempromosikan Iya. pada masyarakat dengan konsep kafe seperti ini. Kalau mungkin selama ini kafe itu ada kesannya apa tempatnya harus mewah. Kami buat seperti ini walaupun dia kelihatan sederhana, tapi kelihatan mewah juga. Siap. Sederhana tapi mewah dan penyajiannya halal pastinya. Sederhana tapi mewah. Gini. Saya mau buat warung juga. Ide saja, tersebatas ide. Tapi ini Bang Ilyas, apakah harus punya modal yang lebih? Maksud saya, besarkah modal untuk membuat truk seperti ini? Iya, kalau masalah modal untuk buat Kalau saya bilang, food truck ini, kalau jadi saya belum ada informasi. Iya. Saya belum ada. Sepengetahuan dan sepenerawang Abang Sekitar No, bukan nominalnya saja. Mahal cari atau tahu murah? kalau ada lubang, kau masuk di lubang. ya kalau saya sih tergantung. Cuma di Pantai Timur. Tunggu. Kita hitung-hitungan nih. Harga mobil truknya saja mahal, Pak. Tapi kalau saya punya mobil bekas kan tinggal direparasi. Iya, tinggal direparasi. Iya. Kalau untuk ini, apakah seukuran anak muda bukan ya? Sudah om-om kita. Jadi seukuran kantong kita bisa. Bisa. Oh iya, jadi tidak mahal, tidak murah. Tidak mahal, tidak murah. Ide
ide usaha itu muncul karena desakan, karena dendam, bukan, tapi karena ada ide kreatif. Teman-teman kalau pengen berusaha juga ya boleh dicontoh, nilai ibadah tetap berjaya, ukhuwah silaturahim juga berjalan. Ini hanya udah dalam pekerjaan ini 1 bulan ini Mas pulang. Kafe kadang-kadang juga ini Mas pulang. istilahnya pasang surut, sudah kadang muncul namanya juga sewa. sampai gulung tikar, bangkrut. Makanan, minuman yang disajikan di food truck ini Jadi makanan yang disiapkan di food ini ada namanya nasi liwet. ya makanan berat Ya, nasi liwet, kemudian ada ayam geprek, ya kemudian ada roti bakar, ya ada ini pentol, pentol, kemudian ada es krim, Ada es es jeruk, ada es krim. ada es krim. Ada es jeruk. minuman dingin saja itu. Lalu gini, kalau itu makanan-makanan, ya kalau kita makan di kafe dibanding di warteg, di warung apa ya istilahnya di Palu, Mas Joko, Ya. pasti murah. Kalau makan di tempat yang segini, harga Harganya sih masih terjangkau, hampir sama. terjangkau untuk kalangan menengah ke atas. Menengah ke bawah juga terjangkau. Nah, coba disebutkan saja. Ya, seperti misalnya kayak ayam geprek. Jadi kami sama sih sebenarnya. Jual dari harga yang paling murah itu ada harga 10 ribuan. Oh, berarti masih ya. Ya, kemudian masalah minumannya juga ada kami jual untuk harga-harga 5 ribuan. Es krimnya ada yang 3 ribuan untuk ya seperti anak-anak sekolahan apa. Seperti itu. Jadi tidak harus melihat situasi kondisi food truck ini kafe konsepnya pasti mahal. Iya. Tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk diketahui lagi, tidak harus melihat casing. Iya. Jadi tidak harus melihat keadaan, tapi apa salahnya kalau kita mampir dan bertanya, boleh jadi bisa lebih murah, dan ini terbukti sama food trucknya Iya. Abang Ilyas. Boleh begitu Pak? Boleh. Bang Ilyas merasa nyaman dan menikmati kegiatannya. Kalau masalah nyaman, ya tetap harus dinikmati kan. Ya, Dan memang kalau menurut saya pribadi, ya ini nyaman juga untuk saya pribadi. Karena memang saya kan basicnya suka perdagangan. ini Suka, ya, ini dagang. Pedagang, kemudian saya memang suka menciptakan dan berkreasi lah. Kreasi makanan itu. Makanan. Oh, Jadi kami ini sudah ada menu, ya. ada namanya menu apa namanya ini mie goreng. Itu menu andalan. Ya, Itu menu andalannya itu ada nasi liwet. nasi liwet, Kalau untuk minumannya ada bandrek. bandrek. Nanti kita ikut semua. Iya. Gini, ini kalau memulai usaha pastinya butuh modal iya. Tapi tentang ilmu, tentang kemampuan koki tadi, masak-masak, meracik kopi, itu dari mana? Kenalin orang. Dari pernah ikut sama teman juga. Oh, sudah pernah Diam dia ya? itu. Menekuni kegiatan seperti itu. Iya. Oh, Ada itu sebenarnya Kalau untuk masalah masakan, saya kan aktif di masjid. ya Jadi pasti bisa lah. alhamdulillah. itu dokter tante Aji, Mama Aji, apa Tadi, saja. iya. Tadi saya sempat tanya, Abang Ilyas nyaman melaksanakan rutinitas seperti ini. Dia. Iya, saya kalau untuk Ditanya nyamannya, nyaman, tetap nyaman. Yang penting selamat, tidak untuk saya pribadi kan tidak melalaikan dari terutama masalah sholat. Ada mukanya. lima waktu terjaga. Iya. Kenapa sampai ambil konsepnya di Karena dia apa namanya tidak mau pekarangan dianggap masjid? kayak mertua, ya udah. Karena ini termasuk salah satu program dari Dewan Masjid Indonesia. Oh, jadi itu. Ah, Itu bukan tercetus dari itu, tapi memang sudah ada memang sejak. sudah ada kemarin dari DMI. Jadi umat memakmurkan masjid, Ada fotonya kita masjid memakmurkan umat.
Yes. Jadi itu kadang-kadang bukan kita agak enggan untuk melangkahkan kaki ke masjid, tapi apa salahnya kalau ada sesuatu yang baru, Iya. ada sesuatu yang membuat kita lebih untuk datang ke masjid selain beribadah. Iya. Buktinya ini, footworknya Abang Ilya. Bang, gini Bang. Iya. Kalau bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkannya, harganya ya masih murah. Dapat di mana? Kalau ini bahan-bahannya ini kemarin di stok dari Makassar. Kalau bahan-bahan yang berat ya, kalau untuk bahan-bahan kebutuhan untuk dagang jualan dijajakan dari Yang di sini, Iya. ya dapat dari Palu saja dari juga. Palu. Kecuali bahan-bahan seperti ini, Iya. kopi. Yang sisa dua ini kebetulan kemarin belinya masih di Jakarta. Oh, Belinya dari Jakarta. iya iya. Sudah 2 bulan ya? Sudah langsung. Ya, untuk di Palu. Saya mau tanya ini, pengalaman. Pernahkah terjadi sesuatu kekerasan? Bukan. Kalau kekerasan itu di Israel dan Palestina. Iya. Iya. Pernahkah ada sesuatu yang membuat contoh kalau dalam beraktivitas ini? Selama kami jalan ini belum ada. Berarti nyaman-nyaman saja. Iya. Kalau nyaman-nyaman saja, tentunya ada hari-hari tertentu yang pelanggan atau Jangan potong orang datang potong leher saya. Saya kurang hanya ada apa atau ada kisaran-kisaran Kalau sebelumnya teman yang operasikan itu sebelumnya, jadi belum ada maksudnya hari-hari tertentu karena kemarin kan tidak ada fokus di satu tempat, dia pindah seperti itu. Kemarin kan sempat juga 2 hari 3 hari di Pengawas. Jadi kalau untuk hari-hari tertentu, jadi selama saya di masjid ini, jadi alhamdulillah untuk masalah orang yang datang kan, karena itu tadi ada rasa penasaran dengan melihat model kafe seperti ini, jadi datang tanya apa segala macam. Kemudian ya seperti tadi Abang Dedi katakan masalah harga kan, kalau dari jauh dilihat, aduh ini kemungkinan besar harganya sama seperti di lain kan. Jadi alhamdulillah karena kami menyediakan memang harga-harganya masih bisa terjangkau lah untuk kalangan menengah ke bawah. Seperti itu. Akhirnya banyak informasi kita dapat. Saya berterima kasih banyak sudah dibagi ilmu tentang kafe, tentang kegiatan beraktivitas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terakhir, sudah video. jangan foto Sudah menikmati. foto letak negara. Adakah pesan-pesan untuk anak muda? Ini foto Di berdua Kota saya. Palu khususnya dan Ya. anak muda pada umumnya. Khususnya jangan anak-anak muda di Kota Palu. Ya Allah, bukan dia. Ya jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa untuk selalu berbuat. Nah, selama yang kita lakukan itu sesuatu hal-hal yang tidak bertentangan dengan pemerintah, dengan keluarga dan dengan agama seperti itu. Dan ya intinya jangan pernah berputus asa. Kemudian untuk yang Muslim, khususnya yang Muslim, jangan pernah tinggalkan sholat. Terima kasih Ya. sudah menyimak bincang-bincang kita di pekarangan Masjid Mizabur Rahmah. Mizabur Rahmah, Jalan Banteng, Kota Palu, tepatnya di Palu. Terima kasih sekali lagi di channel Dedi Sapa teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.